kondisi di mana dia merasa tidak punya harapan dan dia merasa putus asa. Nah, itu sebenarnya kondisi depresi itu. Kondisi putus asa, merasa tidak punya harapan. Secara epidemiologi di luar negeri ya, di AS, Amerika Serikat dan UK, Inggris, 20% populasi memiliki sejarah gangguan depresi dalam hidupnya. Kejadian depresi pada wanita lebih sering dibandingkan pada pria. Ya, 5-2. Jadi wanita memang lebih banyak mengalami depresi dibandingkan dengan pria. Bisa terjadi pada setiap umur, baik itu pada masa anak-anak, dewasa, tua, itu bisa. Tetapi paling banyak terjadi pada usia produktif, usia 25 tahun sampai 44 tahun. Kalau udah anak-anak itu jarang terjadi, orang tua juga jarang terjadi. Mungkin akan terjadi depresi jika ada satu trigger atau satu semacam pemicu atau semacam ada satu hal yang membuat terjadinya depresi itu pada anak-anak dan dewasa. Memang ada trauma, nah seperti itu. Tapi kalau pada orang yang produktif, ini sering terjadi di usia produktif 25 sampai 44 tahun, di mana di usia ini seseorang bisa dikatakan masalah hidup itu terjadi pada usia ini, 25 sampai 44 tahun. Jadi usia-usia mulai berumah tangga, ya mulai punya anak gitu, kemudian membesarkan anak, ini di usia-usia seperti itu. Atau pada saat haid. Jadi jangan main-main dengan wanita yang haid itu, karena resikonya ya ada yang bisa muncul depresi di masa itu. Ya, kemudian pada anak-anak juga bisa muncul depresi, ya mungkin anak-anak dengan beberapa traumatik psikis seperti misalnya broken home. Orang yang depresi ini 30 kali lebih sering dibandingkan dengan pasien non depresi. Jadi dari mungkin 31 orang, 30 orang itu karena depresi, satu orang ya artinya sebenarnya kalau kondisi bunuh diri itu mau tidak mau ada kondisi depresi di situ, hanya saja pasiennya terdiagnosa atau tidak gitu. Ya, pasiennya terdiagnosa atau tidak. Kebanyakan orang yang bunuh diri dengan sengaja itu memang merupakan biasanya ada kondisi depresi di situ. Kompleks di mana banyak faktor yang dapat terjadi bersama menyebabkan gangguan depresi. Pasien depresi menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter di otak. Jadi untuk depresi, neurotransmitter yang bertanggung jawab itu adalah norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ya, norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Pada pasien dengan bakat depresi, kemampuan menerima musibah, kematian, kehilangan kerja, sakit, kehilangan fungsi pada usia produktif itu lebih kecil dibandingkan dengan orang normal. Jadi ketika pasien dengan sudah ada riwayat depresi dalam keluarga misalnya, itu biasanya kemampuan dia untuk menerima musibah atau masalah yang terjadi itu lebih kecil dibandingkan dengan orang normal. Jadi tentang patofisiologi atau bagaimana munculnya depresi itu. Jadi yang pertama itu ada hipotesis aminabiogenik. Hipotesis aminabiogenik di mana teori aminabiogenik menyatakan bahwa depresi disebabkan karena kekurangan atau defisiensi. Ini kenapa nggak ada muncul videonya satupun? Ada, Bu. Ada, Bu. Karena penyakit saraf ini memang masih banyak yang menjadi pertanyaan. Kenapa sih bisa terjadi, terutama penyakit-penyakit saraf yang berhubungan dengan mental. Itu lumayan banyak, masih banyak teka-teki di situ. Jadi orang hanya bisa berhipotesa. Hipotesa kita tahu ya, dugaan sementara. Orang menduga-duga dari gejala yang muncul dari kondisi pasien, dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian muncul ini, maka orang mencoba menghubung-hubungkan. Ya, jadi hanya menduga. Yang pertama, hipotesis aminabiogenik. Terikat noradrenalin dan serotonin di situ, otomatis stimulusnya tidak lewat atau rangsangannya tidak lewat. Nah, saraf posinaptik akan berespon sebagai kompensasi terhadap besar kecilnya stimulasi oleh neurotransmitter. Jika stimulasi terlalu kecil, saraf menjadi lebih sensitif atau jumlah reseptor meningkat.
Jika stimulasinya berlebihan, maka saraf akan mengalami desensitisasi atau down regulasi. Jadi proses ini membutuhkan waktu di mana menjelaskan mengapa aksi obat antidepresan tidak terjadi secara segera. Jadi kalau pasien minum obat antidepresan, itu efeknya bisa muncul beberapa minggu setelah itu. Jadi memang minum obatnya itu harus cukup lama waktunya. Diperoleh dari keseimbangan antara serotonin dan noradrenalin. Jika kadar serotonin rendah, noradrenalin rendah, maka muncul depresi. Jika serotonin rendah tapi noradrenalin tinggi, beda, ini kebalikan. Yang muncul adalah mania. Mania tahu ya? Berkebalikan dengan depresi. Kalau depresi dia kayak tidak putus asa, tidak merasa putus asa, tidak punya harapan. Kalau mania ini malah terlalu ambisi, terlalu terobsesi, terlalu berambisi. Nah itu. Jadi berbeda. Yang menjadi masalah di sini adalah ini. Yang membedakan antara depresi dengan mania. Kalau depresi noradrenalinnya rendah. Sedangkan kalau mania noradrenalin tinggi. Untuk serotonin dia sama-sama rendah. Jadi ini tergantung pada kadar dari noradrenalin ini rendah atau tingginya. Ini gangguan. Yang pertama, gangguan regulasi mekanisme hemostasis. Yang kedua, gangguan pada ritmik sirkadian. Kemudian gangguan pada sistem regulasi, sehingga terjadi penundaan level neurotransmitter untuk kembali ke baseline atau ke batas normal. Kecil. Atrofi saraf terjadi di daerah hipokampus. Kita tahu, saudara, untuk belajar saraf ini FT3, saudara harus baca lagi Anfisman tentang saraf. Anatomi fisiologi manusia tentang saraf. Di hipokampus, otak kita punya kayak gini ya, di tengah. Nah, di daerah tengah ini. Ini daerah hipokampus. Jadi kalau otak kita itu seperti ini, saya otak seperti ini gitu ya. Ini nggak otak, ini saya nggak pandai gambar ya. Tapi anggaplah kira-kira otaknya seperti ini. Dan ada ke belakang gitu ya otaknya. Nah, hipokampus itu terletak di tengah ini. Ini merupakan pusat emosi, ya. Nah, pada orang yang mengalami depresi, ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata di MRI ya, dilakukan MRI, ternyata terjadi atrofi atau pengecilan, otaknya mengkerut. Terjadi pengurangan volume otak. Jadi yang awalnya otaknya besar, tiba-tiba jadi mengecil. Gitu. Dilakukan pemeriksaan mengenai kemungkinan penyebab yang berasal dari masalah medis, psikiatri, atau disebabkan karena obat atau alkohol. Rasa tertekan, sedih karena kehilangan, kematian orang yang dicintai, pada orang normal akan sembuh dengan sendirinya. Jadi ada orang yang dapat musibah, kemudian kehilangan, kematian, yang seperti itu, pada orang normal, hal itu biasa sebenarnya. Kondisi rasa tertekan, rasa sedih itu biasa. Hanya saja, pada orang yang depresi, gejala itu menetap. Orang yang merasa kehilangan karena ditinggalkan, misalnya, atau karena kematian, segala macam, sedih, tapi punya waktu, kira-kira waktu beberapa minggu, kemudian dia akan membaik seperti semula, ya, akan membaik lagi. Nah, kondisi depresi adalah di mana ketika kondisi itu pasien datang ke rumah sakit, diceritakan oleh keluarganya, dia terdapat sedikitnya 5 gejala yang terjadi dalam waktu 2 minggu. 5 gejala yang terjadi dalam waktu 2 minggu. Gejala-gejala tersebut menyebabkan rasa tertekan yang signifikan atau menyebabkan gangguan fungsi sosial, okupasional, dan fungsi lain. Gejala tersebut bukan disebabkan karena adanya kondisi tertentu, kondisi medis tertentu, atau penggunaan obat. Jadi kalau ada orang yang ingin bunuh diri karena mengkonsumsi obat-obatan, artinya itu bukan depresi. Perasaan tertekan, depresi sepanjang hari, hampir setiap hari, kehilangan interest atau kesenangan terhadap hampir semua aktivitas. Biasanya dia hobi nongkrong, sekarang nggak suka nongkrong. Biasanya hobi suka makan ini, sekarang nggak suka makan ini. Kemudian berkurangnya berat badan signifikan atau bertambah signifikan. Ya, jadi depresi itu, makanya sebenarnya saudara mungkin pernah mengalami depresi saat tugas kuliah sangat banyak gitu ya, saat ketika saudara pernah dengar nggak, merasa nggak ketika stres, banyak tugas, banyak ujian,
tiba-tiba makannya banyak, suka makan, terus tiba-tiba naik berat badan. Atau kebalikannya, ketika ujian, ketika tidak bisa tidur sama sekali atau tidur aja sama sekali kerjaannya. Itu juga salah satu tanda dari depresi. Kemudian psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi, perasaan tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebihan dan tidak semestinya, tidak bisa konsentrasi berpikir, daya ingat menurun, secara berulang berpikir tentang ingin mati atau bunuh diri atau usaha untuk bunuh diri. Ya, jadi kedua kalinya Bu, artinya dia major depressive disorder recurrent atau kambuhan. Dia tidak terlalu parah gejalanya, tapi kok kayaknya itu sudah terjadi sudah 2 tahun gitu. Nah ini dinamakan dengan dystemic disorder. Ya, ingat yang ini tadi hanya berlangsung 2 minggu. 2 minggu dia udah kayak gitu tuh udah depresi itu. Ya, jadi orang depresi itu orang yang tidak depresi itu normalnya sedihnya cuma di bawah 2 minggu. Lebih dari 2 minggu kita sudah khawatir itu depresi. Ya. Kemudian depressive disorder not otherwise specified itu artinya tidak termasuk dari yang 3 di atas. Itu kita golongkan ke 4. Pada saat atau musim tertentu, misalnya puncaknya di musim dingin, sembuh di musim semi atau panas. Ini di luar negeri sering terjadi. Ya, di luar negeri depresi musimal atau seasonal ini sering terjadi. Kemudian depresi postpartum ini sangat sering terjadi. Terjadi dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan. Kita banyak dengar orang yang habis melahirkan bunuh diri, ya, baby blues syndrome, sindrom baby blues gitu ya. Dan yang paling beratnya adalah postpartum major depression, depresi postpartum. Jadi jangan sepelekan orang yang habis melahirkan mengalami depresi itu, jangan disepelekan. Dia kayak sering menangis setelah melahirkan, itu jangan disepelekan. Kenapa? Karena seseorang yang apalagi melahirkan anak pertama, itu baby blues syndrome-nya kuat sekali. Kenapa? Karena ada kehidupan sebelumnya dia single. Setelah single hanya ngurusin diri sendiri, tidur suka-suka, bangun suka-suka gitu ya. Mau makan tinggal ambil, suka-suka mau makan apa aja, mau makan jam berapa aja gitu kan. Tidak berguna, sekarang merasa percaya diri. Nah, itu sasaran terapi dari obat depresi ini. Untuk terapinya ada yang menggunakan obat dengan obat atau farmakologi, ada yang tanpa obat atau non farmakologi. Yang tanpa obat itu psikoterapi. Dibawa ke psikolog, kemudian psikolog dia akan bercerita apapun tentang masalahnya. Kemudian ya namanya psikolog tentu belajar tentang bagaimana caranya berkonseling dengan pasiennya itu gitu. Atau elektrokonvulsif terapi. Elektrokonvulsif terapi ini merupakan terapi di mana pasien itu kita alirkan listrik di kepalanya. Ya, jadi dilakukan gitu ya. Ada efek samping ternyata. Ada disfungsi kognitif, disfungsi kardiovaskular karena itu. Itu yang ditakutkan pada pasien. Kemudian efek samping elektrokonvulsif terapi ini diindikasikan pada kondisi depresi berat. Diperlukan respon yang cepat. Jadi nggak semua kondisi depresi bisa diberikan ECT ini. Kalau sudah sangat berat baru kita berikan ECT. Kemudian treatment lain lebih besar risiko daripada manfaat. Dimana kalau kita berikan terapi yang lain itu ternyata risikonya lebih besar, itu baru kita pakai ECT. Respon terhadap obat jelek udah dikasih obat, tapi udah di psikologi, dari ke psikolog enggak juga, itu baru dikasih ECT. Kemudian merupakan pilihan terakhir jika treatment lain tidak berhasil. Jadi ECT ini pilihan terakhir dari terapi depresi. Kemudian terapi dengan menggunakan obat-obat yang digunakan namanya obat antidepresan ya. Ada beberapa golongan obat. Nah, bisa dilihat di sini ada obat antidepresan trisiklik. Contoh obatnya adalah amitriptyline, ini banyak di pasaran. Imipramine, klomipramine, desipramin. Kemudian mekanisme aksinya penghambatan reuptake serotonin dan norepinefrin. Itu. Ya, dokter akan melanjutkan obat amitriptyline. Artinya respon pasien terhadap obat yang lalu gimana? Kalau itu masih berefek, maka dokter akan memberikan obat itu. Kemudian farmakogenetik, riwayat respon keluarga terhadap obat. Di keluarga ibu ada enggak orang yang juga depresi? Ada, Dok. Anggaplah dia baru pertama kali dapat
ini dapat depresi. Enggak dok, ini baru pertama kalinya anak saya seperti ini, kata orang tuanya. Di keluarga ibu ada orang yang depresi juga, ada dok, misalnya ayahnya minum obat apa, itu akan ditanya. Obat apa yang dipakai ayahnya, maka obat itu juga yang akan diberikan ke anaknya. Ini dia empiris aja, berdasarkan pengalaman aja pemberian obatnya, tidak ada algoritma yang ditetapkan, ada. Ya. Kemudian jenis depresinya apa? Kemungkinan interaksi obat, misalnya dia hipertensi dok, pakai obat A. Oh, obat hipertensi tidak boleh dikombinasikan dengan obat antidepresi yang ini, maka digantilah obatnya dengan obat antidepresi yang lain. Ya. Kemudian profil adverse event, obat mana yang efek sampingnya lebih tinggi itu nggak dipakai dulu. Yang minimal efek sampingnya yang ini tadi, TCA atau SSRI tadi. Jadi antara dua, makanya sering sekali antara dua itu yang digunakan. Apa ya? Pemilihan obatnya tidak terlalu rumit. Jika ada pasien yang depresi, ya, kita lihat, berikan obatnya TCA atau SSRI. Yang dengan TCA tadi, kemudian gagal, alihkan dengan SSRI tadi. Setelah dia minum SSRI, ternyata gagal. Kalau gagal, alihkan ke yang lain. Kalau respon parsial, alihkan ke yang lain atau bisa tambahkan litium. Kalau sembuh, tetap pelihara terapi. Jadi prinsipnya itu. Bisa digunakan, tapi SSRI jauh lebih aman. Ya. Kemudian pada pasien hamil, diupayakan tidak pakai obat. Yang digunakan itu adalah fluoxetine kebanyakan atau sertralin. Ini pilihan obatnya. Ya. Kemudian lama terapinya, jika pasien memang sedang depresi sekali, berikan obat 6-8 minggu terlebih dahulu untuk mengurangi gejala. Kemudian untuk gejalanya, jadi untuk tadi itu kapan Bu dilanjutkan sampai 4-6 minggu? Kapan dilanjutkan 4-6 bulan? Setelah kita lihat efek obat itu 6-8 minggu dulu. 2 bulan kita lihat efeknya, kalau enggak ganti. Kalau bagus pertahankan sampai 6 bulan. Kalau enggak berarti diganti, seperti itu. Fase lanjutan terapi 4-9 bulan berikutnya pada dosis terapi penuh dengan tujuan mencegah kekambuhan. Kemudian fase pemeliharaan untuk pasien dengan 3 atau lebih episode, pelihara terapi dosis 1-2 tahun berikutnya dia harus tetap minum obat. Untuk pasien dengan riwayat 2 atau lebih episode dalam 5 tahun, pelihara dosis terapinya seumur hidup. Jadi datangnya itu 2 atau lebih dalam 5 tahun, itu udah 2 kali atau lebih pasien itu depresi. Maka itu harus diminum obatnya seumur hidup. Tujuannya untuk mencegah kekambuhan di masa mendatang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?